Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, masuk pada pembahasan tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang dipahami sebagai kekuasaan. Adapun demokratisasi dapat dimengerti sebagai proses pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik, kenegaraan, dan kemasyarakatan. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas dasar persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep dasar demokrasi menurut Abraham Lincoln disebutkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. From the people, by the people, for the people. Prinsip demokrasi ditandai oleh keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu antara warga negara atau kesetaraan, tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara, dan penghormatan terhadap supremasi. Menurut Bingham Powell, pemerintahan yang legitimate merupakan cerminan dari kehendak warga. Instrumen terorganisir yang mengatur tawar-menawar legitimasi adalah pemilihan politik yang kompetitif. Mayoritas orang dewasa dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Lalu pemilihan bersifat rasiah dan tidak ada tekanan, serta warga negara dan pemimpin menikmati kebebasan untuk bicara, kebebasan pers, bermusyawarah, dan berorganisasi. Partai bekerja untuk mengumpulkan anggota dan pemilih. Kriteria perwujudan demokrasi dipahami jika terjadinya keterlibatan rakyat atau demos dengan mengikuti setting agenda perwujudannya, di mana di sana terdapat pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi rakyat, untuk rakyat, dan oleh. Menurut Robert Dahl, ada kontrol terhadap keputusan pemerintah yang merupakan ciri karakteristik demokrasi. Perwakilan dipilih dan secara damai diganti dalam frekuensi tertentu. Pemilihan bersifat fair, bebas, dan tanpa tekanan. Dalam prakteknya, setiap orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Mayoritas orang dewasa memiliki hak untuk duduk dalam jabatan publik melalui pemilu, serta warga negara memiliki kekuatan yang efektif untuk konstitusi disebut demokratis bila mengandung prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang bersifat umum yang menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, mayoritas berkuasa, dan terjaminnya hak minoritas. Adanya pembatasan pemerintahan dan pembatasan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika. Kontrol dan keseimbangan lembaga pemerintahan, adanya proses hukum, serta adanya pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. Selanjutnya, kriteria perwujudan demokrasi menurut Avan Gapar ditandai oleh adanya akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan adanya hak-hak dasar yang bisa dinikmati. Ide demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, menurut pasal 1 ayat 2, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya menurut undang-undang. Lalu pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan pada pasal 29 ayat 2 disebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Tadi disebutkan tentang pembagian kekuasaan berupa konsep trias politika. Ada lembaga yudikatif yang mengawasi, legislatif yang membuat undang-undang, dan eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan pemerintahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai masa revolusi sampai masa setelah reformasi sekarang, dan sebelumnya dilalui adanya masa yang disebut Orde Lama dan Orde Baru. Demokrasi pemerintahan masa revolusi tahun 1945 sampai 50 terdapat political franchise di mana presiden juga secara konstitusional sangat kuat. Kemungkinan multipartai lebih terbuka sesuai dengan maklumat dari wakil presiden. Lalu demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 59 di mana DPR atau parlemen sangat kuat. Akuntabilitas pemegang jabatan atau politisi sangat tinggi, multi partai di mana partai bersifat ideologis, pemilu dilaksanakan dengan bebas dan berkualitas, perlindungan terhadap hak-hak dasar individual dan otonomi daerah dihargai. Demokrasi era reformasi sampai sekarang ditandai oleh mundurnya Presiden Soeharto tahun 98, tepatnya pada tanggal 21 Mei. Diangkatnya Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden pengganti referendum, Presiden pengganti, dan referendum atau jejak pendapat dilaksanakan di Timur Timur, di mana pada tahun tersebut Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pemilihan presiden yang pertama secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dan melahirkan presiden terpilih yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu ada juga kebijakan di zaman reformasi di mana gubernur, wali kota, bupati mulai tahun 2005 dipilih langsung oleh rakyat. Adanya rotasi kekuasaan yang terbuka, pembatasan kekuasaan presiden hanya 2 kali melalui TAP MPR nomor 13 tahun 1998, adanya kebebasan pers dan adanya kemungkinan eksekutif tanpa parpol atau disebut jalur independen. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.